Info di lantai 7 ini itu gedung baru, jadi masih sepi, masih kosong. Nah, di sini tuh korban Dokter itu harusnya berkelakuannya nggak kayak begini nih. Si korban ini langsung ngeh dan minta divisum. Jadi bukan sekedar kayak angin lalu. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Kuli Milenial. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman, baru-baru ini dunia jagat maya dihebohkan dengan dokter cabul ya teman-teman. Dengan singkat cerita, ada saudara pesakit yang menunggui saudaranya sakit. Nah, di situ dia dibujuk, katanya mau diambil darah. Dengan di situ dia dibius. Dengan tidak sadarkan diri, maka niat bejat beraksi. Nah, bagaimana ceritanya tentang dokter cabul ini? Yuk kita simak video selengkapnya ini sampai habis. Ini orangnya masih muda. Digiring ke polisi ya. Yang dari sini aja nggak apa-apa. Yuk mundur. Depan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dokter ini ngebius dan memperkaos pendamping pasien di rumah sakit. Pas gue lagi surfing di internet, gue nemuin berita tentang dokter yang ngebius dan memperkaos seorang penunggu pasien. Jadi ada seorang pasien nih yang lagi dirawat di rumah sakit, Hasan Sadikin, Bandung. Nah, pasien ini itu seorang bapak-bapak yang punya anak. Bapak-bapak ini tuh lagi dirawat di ICU dan bapaknya ini ditemani sama anaknya yang berusia 21 tahun. Nah, menurut infonya, pasien ini, si bapak ini itu perlu darah sebelum operasi gitu. Nah, karena ini si pelaku ini yang merupakan seorang residen anestesi PPDS nawarin ke anak pasien, ke anak si bapak tadi buat cross match, buat ngecek darah apakah cocok nih antara pendonor dan penerima donor gitu. Nah, pelaku ini nawarin kalau sama dia ini prosesnya bisa lebih cepat ke si anak pasien itu, ke si anak bapak tadi. Nah, karena korban ini berpikir buat ngebantu bapaknya, ngecek darah lah dia gitu. Dibawalah korban ini ke gedung MCHC di lantai 7. Dimana menurut info di lantai 7 ini itu gedung baru, jadi masih sepi, masih kosong. Nah, di sini tuh korban disuruh ganti baju menjadi baju pasien, terus dipasanglah akses IV. Nah, kemungkinan juga nih korban ini nggak terlalu paham tentang prosedur yang dia jalani gitu. Nah, disinilah si dokter cabul ini berulah gitu, bertingkah. Dia masukin obat bius ke si korban ini, dan akhirnya korban pun pingsan kan, nggak sadarin diri. Dan disinilah hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Nah, waktu kejadian ini tuh terjadi pada tengah malam, jadi udah gedung sepi, tengah malam pula, jadi otomatis ya jarang orang di situ. Nah, pelaku ini habis melakukan hal tersebut itu sempat nungguin korban sampai setengah sadar di jam 4 pagi. Nah, pelaku ini terlihat di CCTV itu mondar-mandir di lorong lantai 7, dan gak lama dari itu korban ini tersadar di sekitaran jam 5 pagi. Dan terlihat dari CCTV korban ini langsung keluar dan jalan di lorong lantai 7 sambil kayak sedikit sempoyangan gitu. Korban ini itu dia pergi ke kamar mandi buat buang air, dan pas buang air korban ini merasa sakit di bagian kemaluannya. Dan dia ini bingung, kok ngecek darah bisa sakit di bagian kemaluan, harusnya kan cuma di tangan doang tuh. Karena ini akhirnya korban ini langsung ngecek lah, minta visum ke SPOG, dan di situ ketahuan lah ada bekas sperma. Nah, habis itu juga ruangan tempat korban ini dibius pun dicek nih, dan di situ juga ada bekas-bekas sperma yang berceceran di lantai gitu. Dan pada besok harinya ruangan itu tuh langsung dikasih polis line. Ini dokter ini menyalahgunakan obat nih ya kan, bahaya banget gitu, apalagi ke pasien-pasien yang nggak tahu gitu, gila. Nah, begitu tahu hal ini, RSHS ini langsung ngelaporin hal ini ke polisi, dan dia ini langsung ngelaporin dokter yang bernama Priguna Anugrah ini ke polisi, dan dia juga dikembaliin ke Unpad gitu. Jadi dia masih kayak pendidikan gitu mungkin ya, correct me if I'm wrong. Pas mau ditahan, Priguna ini kayak drama, dia mencoba buat bunuh
gitu. Nah tapi percobaan itu nggak berhasil, dan yang harus ditangkap hari itu dia ini harus dirawat dulu sampai dia sembuh baru bisa ditahan sama polisi. Nah sayangnya nih nggak lama setelah Priguna ditangkap polisi, bapaknya korban itu meninggal dunia. Nah pas lagi di tahanan polisi, dokter cabul ini tuh diperiksa lah sama polisi, dan begitu ditanya-tanya, begitu interogasi, Priguna ini mengaku kalau dia ini punya fetis terhadap wanita yang nggak sadarkan diri atau wanita yang lagi pingsan gitu. What? Nah penyidik ini masih mendalami info ini melalui pemeriksaan psikologi forensik gitu. Apakah ada motif-motif lain selain itu ya kan? Nah karena kelakuannya ini, Priguna ini dikeluarkan dari Unpad, dan Kemenkes juga udah ngasih sanksi kepada Priguna berupa larangan melanjutkan residen seumur hidup gitu. Ya semoga juga dia bisa dikebiri ya kan hukumannya, dan semoga juga korban ini bisa ngelewatin ini semua dan dia bisa ngejalanin hidupnya lagi gitu. Kalian hati-hati. Dokter kelakuan kayak binatang. Korban dokter Priguna diduga lebih dari 1 orang. Masih ada 2 lagi. Lu bayangin coba ya, dokter itu harusnya berkelakuannya nggak kayak begini nih ya. Harusnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk orang tuh berobat gitu loh. Tapi yang namanya orang kayak begini nih ya, keterlaluan banget sih menurut. Dan menurut gue ini dia tuh ada fetis deh kayaknya. Fetisnya apa ya? Fetis untuk ngerjain orang yang emang lagi dalam keadaan tak berdaya dan pingsan gitu. Jadi yang belum tahu ya, si dokter ini melakukan ruda paksa kepada salah satu pasiennya, ya keluarga dari pasiennya lah. Dan dia melakukannya dalam keadaan yang pasiennya itu lagi dalam keadaan dibius, nggak sadar gitu. Dan setelah bangun-bangun, si pasiennya merasa ada sesuatu yang janggal. Di bagian tangannya itu kayak memar, dan juga di bagian meonya itu ya, itu tuh kayak nggak enak gitu, kayak sakit gitu loh. Dan yang paling gila lagi, ini dokter emang udah, gue nggak ngerti lagi sih ya, udah keburu nafsu atau kayak gimana, atau emang udah sering ngelakuin atau gimana ya. Di ruangan itu tuh ada CCTV padahal, dan itu semua terekam dengan jelas gitu. Ya kayak begini sih kagak bisa ya dibiarin sih, keterlaluan sih. Ini benar-benar parah sih, predator sih menurut gue. Dan yang paling gila lagi ya, kan banyak tuh yang bahas tentang kayak beginian. Komentar-komentar netizennya yang tolol otaknya itu ya, banyak banget tuh yang gue perhatiin tuh, kayak komentar-komentar yang modalnya kayak gini nih. Padahal lo dok, lu tuh ganteng lo dok, kalau misalnya lo minta baik-baik juga pasti pasiennya mau. Kayak menurut gue komentar-komentar yang setipe kayak begono ya, lu tuh kayak orang yang gak punya empati gitu. Bayangin kalau itu terjadi di keluarga lu, di emak lu, di adik lu yang cewek, atau di kakak perempuan lu ya, masih berani gak lu ngomong kayak begitu? Komentar lu itu mencerminkan lu, diri lu siapa ya, kualitas otak lu tuh kayak gimana, kayak gak ada empati. Semoga kasus ini bisa diusut tuntas ya. Pasti gue yakin deh bakal ada banyak korban-korban yang bakal ngaku lagi nih kalau dia udah pernah menjadi korban. Kasus dokter residen anestesi Unpad yang memperkaos keluarga pasiennya. Sorry banget, dengan keadaan wajah lagi di anestesi mau treatment, aku harus memberitahukan berita yang lagi rame di Indonesia sekarang. Tapi ternyata disinyalir korbannya bukan hanya keluarga pasien tersebut yang sedang di-up, tapi masih ada korban-korban lainnya yang sudah diperkaos oleh dokter tersebut. Sepertinya saya pun juga tidak pantas kalau beliau saya panggil dokter. Jadi sebut saja si manusia laknat itu ya. Jadi kronologinya adalah ada seorang bapak-bapak, yaitu ayah dari si korban ini, yang memang membutuhkan darah. Lalu si anak memang menawarkan, ya udah ambil darah saya saja. Lalu si manusia laknat ini mengajak korban ke cross match darah, alias untuk pengecekan darah, dan disuruh ganti baju, plus ternyata dibius. Ini juga seumur-umur ambil darah, sebenarnya nggak perlu dibius-bius juga gitu loh. Emang ada niat aja nih manusia laknat. Lalu setelah korban ini sadarnya itu sekitar jam 4 pagian, jadi subuhan gitulah. Korban menemukan beberapa bercak di daerah kasur atau mungkin pakaiannya, dan merasa sakit di daerah kemaluannya. Untungnya si korban ini langsung ngeh dan minta divisum. Jadi bukan sekedar kayak angin lalu aja, kenapa ini badan habis diambil darah dan dibius, kerasa sakit. Ternyata yes, hasil visum keluar dan memang sudah terbukti bahwasanya telah dilakukan sebuah tindakan perkaosan ini terhadap dokter atau manusia si laknat itu. Ini bukan disinyalir lagi, cuman korban dan keluarga korban pun langsung telepon polisi atau lapor ke polisian dan ngecek semua CCTV dan semua bukti memang akurat. Ini luar biasa, lagi hangat-hangatnya informasi ini, dan sangat disayangkan sekali profesi yang memang selalu didamba-dambakan banyak orang ternyata dikotori oleh manusia laknat ini. Dan sekarang netizen Indonesia lagi sibuk-sibuknya untuk
mengorek semua informasi dari pelaku ini, dari keluarganya, pendidikannya, semuanya dikorek. Mampus nggak lo? Dan ternyata informasi lagi kalau misalkan si manusia laknat ini juga sudah menikah, dan saya lihat istrinya cantik banget ternyata. Ini bukan sehubungan dengan sudah menikah atau memang istrinya cantik, sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena emang niatnya si manusia laknat ini ya juga udah jelek, udah setan. Kayaknya setan pun juga sungkem sama ini beliau. Tapi kita akan tunggu informasi selanjutnya karena memang katanya ada korban yang sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti ini. Jadi kawal terus proses. Wah, ternyata korbannya bukan hanya satu, ada lagi 2 orang ya teman-teman. Benar-benar laknat, itu bejat, benar-benar tidak manusiawi. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari universitasnya, dia belajar dan tidak boleh praktek lagi seumur hidup katanya. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, saya minta undur diri. Wassalam, bye.